Selamat datang di channel Belajar Logistik. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan solver pada Microsoft Excel. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa berkembang. Langkah pertama yaitu kita pilih menu file, lalu kita pilih option, kita klik. Setelah itu pilih add-ins, kita klik add-ins, lalu terdapat tulisan Excel add-ins, kita klik go, lalu kita centang pada solver add-ins, kita klik saja lalu tekan OK. Secara otomatis solver akan aktif di Excel. Nah, ini menandakan sudah aktif ya. Terdapat di data analis. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan solver? Di sini saya memiliki contoh soal. Ada maximize dan subject to di sini contoh soal. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat ruang atau membuat space, tulisan, decision variable, fungsi tujuan, dan constraint. Untuk decision variable itu adalah variabel pada fungsi tujuan ya. Minimize itu adalah fungsi tujuannya. Di situ terdapat X1, X2, dan X3, maka kita tulis decision variabelnya X1, X2, dan X3. Jika soalnya terdapat lebih dari 3 variabel, maka bisa ditambahkan sendiri. Lalu untuk fungsi tujuan, kita merubah soal dalam fungsi Excel. Caranya yaitu kita ketikkan saja sama dengan untuk memulai fungsi Excel. Kita ketik 3 kali X1 berarti bintang X1, kita klik letak X1, lalu kita plus 4 bintang, kita klik letak X2, lalu plus 2 bintang, kita klik letak X3, jika sudah kita enter. Lalu untuk constraint itu adalah subject to, nilai subject to, caranya sama, kita juga harus merubah dalam bentuk rumus Excel. Dimulai dengan sama dengan, kita klik letak X1, lalu plus 2 bintang, klik letak X2, lalu kita plus, dan klik letak X3, lalu kita enter. Tambahkan tandanya juga, kurang dari sama dengan, kita ketik saja 50. Constraint kedua sama, yaitu sama dengan 2 bintang klik X1, plus klik letak X2, plus klik letak X3 dan enter. Kurang dari sama dengan 60, kita ketik. Untuk X1 lebih besar dari sama dengan 10 dan seterusnya, itu nanti langsung kita masukkan saja ke solver. Oke, langkah selanjutnya kita klik solver. Lalu di sini terdapat set objektif, itu adalah fungsi tujuan. Caranya yaitu kita klik saja pada bagian kanan, lalu kita hapus dulu. Kita klik pada fungsi tujuan, nilai 0 itu kita klik. Jika sudah tekan OK. Di sini juga terdapat to merupakan nilai yang ingin dicari, misalnya maximize, minimize, atau value of.
Nilai value f itu adalah nilai yang dapat kita tentukan sendiri. Lalu untuk by changing variable cell itu merupakan nilai decision variable, letak decision variable. Caranya sama, kita klik bagian kanan. Lalu langsung kita drag saja letak X1 sampai X3. Jika sudah, tekan OK. Lalu untuk subject to the constraint itu adalah constraint. Ini saya hapus dulu ya, karena tadi habis saya pakai. Nah, caranya adalah dengan menambahkan tekan add. Lalu cell conference adalah constraint. Kita mulai dari constraint pertama, kita klik. Lalu kita lihat tanda pertidaksamaannya di sini sudah benar ya. Kurang dari sama dengan. Kita pilih yang sesuai. Lalu constraint kita klik saja di 50. Kita add karena masih ada constraint yang kedua. Sama caranya kita klik. Tandanya pertidaksamaan sudah benar. Lalu untuk constraint-nya kita klik di 60. Lalu kita tambahkan lagi. Untuk nilai X1 lebih besar sama dengan 10. Kita klik letak X1-nya. Lalu rubah pertidaksamaan. Dan kita ketikkan saja 10. Lalu kita add lagi. Untuk nilai X3 lebih besar sama dengan 5, kita klik letak X3 dan lebih besar sama dengan 5. Dan jangan lupa juga untuk negativity kita tambahkan lagi. Kita drag langsung saja letak X1 hingga X3. Dan kita rubah tandanya lebih besar sama dengan 0, kita ketik saja 0. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, ini adalah metode yang bisa kita cari. Di sini saya menggunakan metode simplex LP. Kalian bisa menggunakan metode lain sesuai dengan keinginan. Namun di sini saya menggunakan simplex LP. Jika sudah, kita tekan solve. Kita tekan OK saja. Nah, ini adalah hasil dari pengerjaan solver. Cara mengetahui apakah ini sudah benar, perhitungan ini sudah benar, yaitu dengan melihat constraint. Di sini terdapat 50 kurang dari sama dengan 50, ini sesuai. Dan 60 kurang dari sama dengan 60 juga sesuai. Maksudnya nilainya adalah benar. Maka dapat dikatakan bahwa hasil tersebut juga sudah benar.